Nah, ini tadi kan kita sempat bahas masalah Mas Cendram Pulu dengan sistemnya atau pemerintahannya. Ya. Nah, kira-kira ini bagaimana sih peran foto dan video dalam ikut mempromosikan atau memperkenalkan identitas Kabupaten Indramayu itu sendiri? Iya. Menurut tak, bagaimana perannya foto dan video di dalam? Itu Ya, saya rasa foto dengan video itu sangat berperan penting ya. Iya, iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tanpa dokumentasi itu kegiatan itu tidak ada apa-apanya menurut saya. Tidak akan terlirik. Ya, Tidak akan terlirik, ya. Sama halnya ibaratnya contohnya Paris ya, Paris. Iya. Itu kita tidak pernah ke Paris, tapi kita bisa melihat gambarnya. Saya rasa seperti itu. Ya kan. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan, terus yang lain-lain itu. Intinya foto dan video di sini menurut saya juga punya peran penting untuk memediasi ya, saya rasa identitas Mas Cendram Pulu dalam bentuk arsip atau dalam bentuk gambar gitu. Iya, benar ya. Supaya gampang dideteksi oleh orang-orang di luar sana. Iya. Mungkin seperti itu kan. Iya, mungkin seperti itu. Seperti itu. Jadi begini, saya tambahkan yang sampaikan Ketua, tidak dipungkiri bahwa fotografi ataukah dokumentasi dalam bentuk foto atau video mungkin dari tahun berapa itu, tahun pertama ada foto memang sangat dibutuhkan, dan kita kan bisa lihat dari pejuang-pejuang yang masih dulu zaman kayak fotografer Tempo dan lain. Nah dari situ kepekaan sekarang orang dengan fotografi itu sebenarnya banyak sekali peran penting sekali. Sangat berperan. Sangat. Nah, saya kembali lagi tadi ke Jambore di Bromo. Karena yang saya tahu Menteri Kemenparekraf waktu itu Pak Sandiaga Uno kan pasca pandemi waktu itu jadi agak terpuruk tempat wisata. Akhirnya dia buat Provinsi Jawa Timur buat maksudnya dia mediasi untuk di lokasi di sana kegiatan Jambore fotografi dengan pemimpinnya bagaimana dia mengangkat kembali itu lewat media fotografi dan itu peran pentingnya. Nah, sama juga kayak kemarin belum lama kami dari komunitas ada kurang lebih 8 orang ikut lagi Jambore Nasional 2023 ya di Pulau Bokori, Sulawesi Tenggara, Kendari tepatnya. Itu juga Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten setempat sama juga isinya. Bagaimana dia mengalokasikan sampai 1 miliar kurang lebih anggaran untuk mengadakan kegiatan Jambore fotografi itu, dengan harapan pulau yang kami tempati itu namanya Pulau Bokori, karena dia sudah lama tidak dilirik sama wisatawan, bagaimana mengangkat itu. Jadi salah satu ini kita berbicara di wisata tadi, wisata, tapi ini gambarannya tentang wisata, bagaimana mengangkat suatu wisata dengan kerjasama dengan fotografi ya. Di bidang lain kan budaya dan lain-lain, tetap kita akan ibu-ibu kalau mau posting foto, dia punya makanan di rumah yang mau begini kan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung orang tidak menyadari bahwa ternyata apa yang mereka lakukan tiap hari dengan walaupun dengan kamera HP itu kan bagian dari fotografi. Cuma mungkin bedanya di fotografi profesional dia akan olah lebih bagus lagi, semenarik mungkin dengan hasilnya, makanya orang juga akan lebih intinya ada pendekatan ilmu lah di situ, ada pendekatan teknik dan skill yang akan menunjang kualitas. Dan sekarang tidak apa jadi sambung ini. Panjang sekali. Gas. Dan yang saya tahu di era digital kan tadi kita berbicara fotografi tapi ini tentang videografi. Dan yang saya tahu sekarang hampir semua daerah, mulai dari tingkat dari kabupaten sampai di kecamatan sampai kadang di desa-desa, mereka sekarang kan rata-rata buat video profil tentang kabupaten. Jadi
itu tinggal kita share di YouTube apa langsung kita walaupun kita tidak pernah ke sana, dan itu kan berarti peran yang penting. Nah, malah saya biasa kadang alami tiba-tiba sekolah panggil untuk bisa videokan buat profilnya sekolah lagi. Tidak bisa kalau buru-buru. Kenapa Pak? Kenapa? Karena buru-buru sekali. Tidak, ini saya ada tim penilai, tim penilai dari Jakarta. Dia cuma mau lihat video profilnya. Dia tidak. Jadi kan berarti otomatis di situ kebutuhan masyarakat untuk seperti itu sudah mungkin. Jadi maksudnya ini perannya ya, betul. Karena apalagi ini kan era digital itu visual itu menjadi salah satu senjata yang bisa memasuki berbagai lini, termasuk bisa menunjang finansial sebuah perusahaan begitu, bisa memperkenalkan identitas wilayah gitu. pokoknya banyak lah. Bener. banyak. Oke teman-teman, jadi tadi ada sedikit break ya karena kita ketawa lepas tadi, karena sebenarnya kita di luar itu sering ngumpul sama teman-teman dari komunitas foto video, karena kebetulan kita sefrekuensi, kita sering diskusi sama-sama soal kekaryaan begitu. Nah, kita lanjut lagi nih kanda-kandaku. Jadi ini ya, seperti yang dibahasakan tadi bahwa hal yang Anda geluti sekarang ini menjadi suatu jasa yang betul-betul profesional ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tingkat apresiasi masyarakat dalam melihat apa yang Anda kerjakan selama ini? Ya, oke. Saya rasa apresiasi masyarakat itu sangat positif ya menurut saya, karena di mana pada saat kami di lokasi itu kami sangat istilahnya disambut dengan baik ya. Nah, terus yang kedua itu bahwa foto wedding itu tidak segampang dengan apa yang mungkin yang orang-orang bayangkan, pikirkan ya, karena kadang kami mengalami juga suka dan duka juga di lokasi. Ya kan, kadang kalau kita di lokasi terus kepikirannya mudah-mudahan seperti ini nantinya, terus pas di lokasi kadang kita dapat tenda biru, tenda orange, itu kan sangat-sangat memutar otak untuk bagaimana cara bisa menstabilkan. Bukan jadi tenda TPS. Ya, di situ kita putar otak lagi. Waduh, tadi yang dibayangkan pada saat kita start terus kita gaskan ke lokasi itu ya seperti ini, dan ternyata beda ya. Ada tenda biru, ada tenda biru, ada tenda orange, dan itu sangat menguras otak bagaimana cara memaksimalkan warna tersebut. Ya. Karena itu ada distorsi cahaya di sini. Iya, itu satu ya. Terus yang kedua, kadang kita mendapat pelayanan yang istilahnya namanya manusia kan ya. Kadang kita dapat pelayanan yang ya seperti sambutannya kurang-kurang ini juga. Mungkin karena kita agak telat ke lokasi atau bagaimana seperti itu. Mungkin mereka belum paham. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kan kita mengerti, namanya kita ini penjual jasa ceritanya, harus terima risiko dan terus senyum walaupun dalam keadaan terhimpit ya saya. Seperti itu. Iya, jadi kita fotografer itu maksudnya selalu memasang wajah-wajah ceria walaupun dalam keadaan sakit, Pak, seperti itu. Ya, itu satu poin ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengambil hati klien pada saat di lokasi. Nah, seperti itu. Ada skillnya. Iya. Terus yang ketiga itu diutamakan itu passion ya, style penampilan ya. Karena kalau penampilan kurang, kadang kita itu disuruh angkat aqua gelas apa, iya kan. Padahal dia passion itu sangat berpengaruh. Passion itu sangat berpengaruh, style itu sangat berpengaruh di dunia fotografer. Itu sangat ini. Karena kamu pakai celana pendek ke lokasi, otomatis orang bilang ini siapa, ya kan? Walaupun kamu dengan kamera yang oke. Seniman.
Iya. Tapi tempatnya Pak. Ah, begitu. Kali tetap ya. Iya. Pernah pengalaman saya dulu karena memang saya alami. Iya, Saya pernah pakai celana pendek ke lokasi. Terus datanglah seorang ibu-ibu. Bos, kita pakai bahasa Duri ya. Angkat aja lo kaju mana? Joboko. Wah, ada apa ini? Nah, memang saya tidak salahkan yang ibu tadi. Karena memang penampilan saya yang menarik perhatian. iya. Ah, seperti itu. Jadi disitulah saya ambil pengalaman, pelajaran ya, bukan pengalaman, pelajaran. Bahwa ternyata dunia fotografer itu harus dipadukan dengan dunia style. Iya. Ya, seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Style itu akan mempengaruhi citra sendiri, begitu. Stigma itu kan Benar. berpengaruh kepada fashion. Iya. Kalau Kak Pasri, Tadi pertanyaannya apa tadi? Yang masalah apresiasi masyarakat. Iya, benar. Jadi saya kembali lagi melanjutkan apa yang disampaikan Pak. Jadi memang bagian di belakang ini melanjutkan terus. Iya. Kalau masalah apresiasi memang ini apa namanya? Apa istilahnya yang maksudnya ada yang ada yang bagus, ada yang Iya. maksudnya cuma saya lihat khususnya di Nrekang untuk fotografi khususnya terus lagi di wedding karena kebetulan kayak penggelut di wedding yang saya lihat pada umumnya masyarakat Nrekang belum memahami betul tentang fotografi. Maksudnya fotografi itu mereka cuma tahu bahwa yang penting dia nimpang foto. Iya. Jadi ambasador jadi yang penting Campuran. maksudnya kalau dia punya dia buat hajatan kah? Yang penting sudah ada di paketnya, sudah ada pengfoto. Masalah menilai hasil dari foto itu apakah itu bagus atau tidak, ini kan lagi kembali ke selera. Tapi yang saya lihat pun di selera ini kebanyakan juga masih banyak yang di pelosok-pelosok dan lain-lain ataukah tidak selamanya di pelosok. Yang dia cuma tahunya bahwa yang penting sudah ada foto. Ya. Makanya masalah diterima masyarakat itu kembali bahwa tuntutan kebutuhan mereka, makanya dia terima fotografi. Kebanyakan begitu ya. Karena yang saya lihat kan makanya biasa sebenarnya begini, mungkin edukasi sedikit ke klien bahwa harusnya kalau umpamanya kita ada hajatan atau bagaimana, seandainya kita sudah paham tentang bagaimana itu fotografi yang baik dan benar ataukah di selera mereka. Ya selera, karena dibilang baik dan benar kan semua punya persepsi. Paling tidak dia bisa memilah bahwa yang ini yang saya mau ini karena ini sesuai dengan selera aku. Tapi kan yang akhirnya yang terjadi sampai sekarang kebanyakan masih apa yang disodorkan oleh anggaplah istilahnya mungkin kalau di kota itu wedding organizer tuh, itu kan bagian dari paket mereka. Dan mereka juga sudah sepaket kadang dengan fotografi. Jadi kadang yang saya dapat di lapangan, mohon maaf ini kalau ada yang menganggap bahwa saya ini cuma ini yang biasa kita dapat di lapangan. Sebenarnya ada 1-2 klien yang sebenarnya mungkin seleranya lain dari yang dia ditawarkan. Ya cuma karena ini kan bagian dari paket itu. Nah itu berarti dia sudah bisa melihat fotografi, menerima fotografi itu sebagai suatu seni. Tapi kalau umpamanya apa yang disodorkan dia diterima bulat-bulat, tidak ada juga ini siapapun yang ini, berarti kan di situ kita mungkin bisa tidak maksudnya bisa kita ambil pemahaman bahwa kayaknya dia belum terlalu mengerti tentang ini. Yang penting ada. Penting ada gitu. Dan itu memang kebanyakan kita, makanya sebenarnya salah satu misi dari komunitas kami kembali lagi bagaimana kita pelan-pelan mengedukasi masyarakat tentang seni fotografi ini, masyarakat dan generasi. Iya, betul. Itu yang penting. Itu yang penting. Soal edukasi supaya ya tidak sembrono gitu. Sederhananya begitu. Iya, dan yang kedua juga bahwa edukasi kami
ke generasi, termasuk ke orang tua yang mungkin punya anak dan ternyata mereka punya bakat atau hobi dari kecil tentang fotografi. Kalau bisa kita ini bahwa dunia fotografi ini tidak apa namanya, Tidak sesempit. tidak sesempit dan tidak separah itu. Tidak pelit. Tidak apa yang dibayangkan bahwa pekerjaan jadi tukang foto atau fotografi. Fotografer. Iya. Kalau tukang itu kan ahli. Kalau tukang foto ya, itu ibaratnya Anda di tempat wisata, terus mengajak satu orang, begitu. Ya itu tukang foto ya. Beda dengan fotografer ya. Kalau bahasanya itu ya. Seperti itu pandangannya. Maksudnya bahwa jadi ya itu hilangkan itu tukang foto itu salah buat saya. Jadi itu masalah tukang pernah saya perdebatkan dengan dan akhirnya dia kalah, tapi karena ada yang dukung tuh, tapi jangan yang tukang kan kayak tukang kayu tuh berarti ahli dia di bidang kayu. Ahlinya di bidang kayu. Tukang foto berarti ahli dia di bidang foto, tapi itu bahasa mungkin ini. Jadi maksudnya harapan kita bahwa dunia ini, maksudnya kan mungkin stigmanya di masyarakat nanti anaknya itu dianggap harapannya orang tuanya dan dianggap itu pina jadi orang kalau paling tidak dia targetannya kuliah dan jadi ASN. Terus ataukah yang saya sering dapat ataukah dia jadi petani pengusaha yang padahal sebenarnya di fotografi ini yang orang belum pahami bahwa ternyata kita juga sebenarnya bisa seperti mereka. Betul. Dengan penghasilan yang alhamdulillah bisa menghidupi teman-teman. Buktinya kayak Pak Ketua tidak lama lagi mungkin dia punya cucu, tapi alhamdulillah dia mulai dari anak sampai mau cucu dia bisa menghidupi keluarga. Penghasilannya juga. Dan ini kan seni. Asal dapat formulanya yang tepat, bagaimana seni itu bisa sejalan dengan hal-hal yang finansial. Betul. Nah, ini ada lanjut pertanyaan. Jujur saya sangat tertarik dengan sinematografi, saya sangat tertarik. Pun foto juga. Tapi kan foto itu sudah lumrah ya, sudah umum. Tapi ini masalah sinematografi, saya pikir ini beberapa tahun ke depan akan menjadi sesuatu yang sangat meledak menurut saya ini, menurut analisa kita kalau sering diskusi dengan teman-teman. Nah kan kebetulan ini kan komunitas ini foto dan video gitu. Artinya wilayah sinematografi atau tanda kutip lah film itu bisa tersentuh ya, bisa tersentil gitu. Nah, ada enggak rencana dari teman-teman untuk menggarap sebuah karya khususnya dalam bentuk film yang memuat tema kearifan lokal gitu? Ini persoalan rencana, ada enggak keinginan teman-teman di komunitas foto video untuk menggarap film yang temanya kearifan lokal? Itu saya rasa ada ya. Ya, karena rencananya kami ke depannya termasuk pembuatan film-film pendek. Seperti itu. Dan rencananya untuk untuk membuat suatu film ya, itu sudah lama kami rencana. Mulai dari budaya yang ada di Nrekang, kultur, objek wisata dan lain-lain itu sudah lama kami cuman mungkin baru sementara berproses ya. Berproses ya. Dan memang harus kayaknya itu kan bikin film karena memang untuk memperkenalkan identitas suku bangsa itu biasanya apalagi di era digital itu kan lewat visual gitu. Dan sinematografi itu salah satu media yang sangat ampuh sebagai media memperkenalkan sesuatu. Dan saya rasa juga teman-teman dari komunitas yang satu frekuensi itu, saya rasa berpadu ya, padu ya menurut saya ya. Kenapa tidak? Betul. Walaupun kita di daerah,
terus saja. Karena memang frekuensi itu yang membangun ide dan gagasan, Benar ya. termasuk gagasan-gagasan seperti ini. Ya. Tak Mas Ri? Iya. Ah, Itu maksudnya sebenarnya ini kan komunitas kami dulunya sebenarnya sempat waktu awal dibuat KFM, langsung protes teman-teman yang maksudnya KFM itu komunitas foto mesin rempul. Mesin rempul. Nah, teman-teman yang lebih bergelut di bidang sinematik, wedding, itu bisa masa dimana kan wadahnya fotografi. Jadi makanya kita jadikan KF, komunitas foto video mesin rempul. Dan teman-teman di sini kan rata-rata memang sudah senior di bidang sinematik. Dan saya rasa saat tadi sampaikan Pak Ketua, dunia yang saya paham, dunia seni itu entah fotografi atau videografi, memang kan kita selalu ingin yang lebih lagi, ya. betul. Karena sebenarnya saya fotografi ini seandainya bukan karena kita wedding dengan komersilnya, cuma sekedar hobi yang saya alami dulu. Hobi landscape kan ada masa jenuhnya, dan kita ingin lagi yang lain. Nah, makanya Cari ini saya tantangan dulu lainnya. dari fotografi saya penasaran lagi tentang video, saya masuk lagi. Nah, di video ini teman-teman juga sebenarnya kan selama ini kan cuma sinematik wedding, jadi mereka akan tertantang juga. Jadi sudah sering kami komunikasikan, ayo bagaimana kalau kita buat film, apakah itu film dokumenter atau apa, tentang paling tidak mungkin targetan kami dulu tentang kearifan lokal atau budaya yang ada di Terutama Mesin kearifan Rempulu. lokal Ya, dulu. yang ada di Mesin Rempulu. Walaupun itu mungkin cuma video dokumenter ataukah video-video singkat. Kayak gitu. Nah, dan yang kedua, harapan kami di sini bahwa kami kan ini penggelut bidang videografinya lebih ke alat. Maksudnya lebih ke teknisnya, bagaimana cara mengambil gambar dan lain-lain. Dan yang kita tahu bahwa kalau membuat satu film atau film dokumenter itu kan kita akan butuh kolaborasi yang banyak. Ya benar ya. Apakah ntar itu ya di sutradara, editor dan lain-lain. Nah ini makanya kami berharapnya nanti kalau memang tiba-tiba ada peluang di situ, dan sambil menunggu juga bagaimana respon-respon teman-teman penggiat seni yang lain di bidang sinematografi, apakah dia kayak pokoknya mengkano lah. Dan mungkin kan di bidang seni ini apakah dia semacam kayak editor atau pembuat apakah. Jadi itu memang kita akan cari teman-teman yang memang mau dan frekuensi dan sama-sama mau untuk bagaimana kita kolaborasi membuat sesuatu. Paling tidak ada satu identitas yang kita tinggalkan di Mesin Rempulu. Maksudnya kan kita tidak menutup kemungkinan namanya kan umur dan lain-lain. Paling tidak ada ditahu bahwa dia mau film manus biasa siapa anak harus ya. Jadi itu bagian dari sesuatu yang kita bisa tinggalkan di Mesin Rempulu. Dan yang kedua, bagian dari harapan kita jadi pemicu generasi yang lebih milenial lagi ini. Dengan mereka dengan otomatis pendidikan lebih lagi tentang masalah ini, jadi bisa ada motivasinya bagaimana untuk berbuat. Jadi saya tambahkan sedikit. Nah teman-teman, kebetulan kita ini kalau di luar itu sering berkolaborasi dalam berbagai hal, sering bikin sama-sama, sering menggarap sama-sama, saling mengisi satu sama lain. Nah kenapa saya sangat secara pribadi sangat tertarik dengan sinema, karena sinema itu bisa menjadi rumah besar untuk semua media dan cabang seni. Anggaplah itu rupa, musik, tari, teater itu bisa dikemas dalam sinema, karena sinema cakupannya luas. Kenapa sering saya mengajak teman-teman di komunitas foto video untuk ayo deh kita gas sinema, dalam tanda kutip kita bikin film yang punya muatan-muatan begitu. Nah, tidak terasa ini saya masih mau lanjut ini sampai pagi ya. Sampai pagi. Baru 2 matang ini. Jadi karena perbincangan kita sangat keren dan seru, kita terasa
karena kita juga dibatasi durasi ya teman-teman. Tapi kalau di luar kita ini masih sering diskusi loh. Kita sering ngopi sama-sama, kita sering saling berkabar ketika ada apa-apa. Jadi kenapa kami kumpul di sini? Saya pakai kata kami karena memang media gerakan kita itu adalah bagaimana mengapresiasi atau meningkatkan apresiasi kesenian di dalam masyarakat, yang seni itu meliputi berbagai cabang, termasuk salah satunya itu sinematografi. Nah, teman-teman, ya dari yang kita cerita tadi itu semoga ada informasi, ada manfaat, ada suatu hal yang bisa ditarik, bisa disimpulkan, dan tentunya bisa sama-sama membantu mensupport dan meningkatkan apresiasi seni di dalam masyarakat. Amin, amin. Amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Terima kasih sudah datang di studio kami yang sederhana ini. Thank you Kanda. Yo. Thank you. Nah, oke teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tata bicara. Nonton, Boy.